Hai teman-teman, di reading kali ini temanya adalah siapa orang yang akan menikah denganmu. Jadi nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana sifat dan karakternya, pesan cintanya buat kamu, dan nanti akan ada charm untuk melihat inisial serta zodiaknya dia apa. Dan kalau misalnya kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni, dan kita akan langsung aja ke readingnya. Di depan kamu udah ada 2 file di sini yang bisa kamu pilih, pakai intuisi kamu. Mana yang paling menarik hati kamu? Bisa dilihat dari kartunya, dari batu-batuannya, mana yang paling membuat kamu bergetar gitu. Dan kalau kamu butuh waktu lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di bawah, jadi kamu bisa langsung menuju ke kartu pilihan kamu. Sampai ketemu lagi di kartu pilihanmu. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita akan sama-sama lihat di sini. Bagaimana sifat dan karakternya dulu, baru nanti pesan-pesan cintanya buat kamu. Oke, kita lihat ada apa. Ada 2 of Cups di sini. Bisa kukatakan dia ini orang yang penuh dengan kasih sayang, sangat suka memiliki banyak teman, dan dia kalau punya teman itu benar-benar menjaga supaya teman-temannya ini ada di situasi yang sama-sama bisa saling support kayak gitu. Jadi di sini dia nggak hanya berteman yang hahaha aja, tapi bagaimana pertemanan dia ini bisa membangun dia menjadi lebih baik. Dan kalau ini berhubungan dengan menjadi seorang kekasih, menjadi pasangan, aku lihat di sini dia orang yang romantis ya. Dia akan memperlakukan kamu dengan sangat baik, dia juga akan memanjakan kamu, memberi kamu dengan limpahan kasih sayang dan sebagainya. Jadi di sini dia juga berharap nggak hanya dia nanti yang bisa romantis, tapi dia juga berharap kamu bisa membalas kasih sayang dia ini sebanyak yang dia berikan ke kamu. Perhatian banget sih ini orangnya, penuh dengan kasih sayang ya. Lalu ada apa lagi? Ada Knight of Cups. Kalau di sini sih memperjelas ya bahwa dia ini adalah orang yang memang akan datang ke kamu. Kalau kamu cewek, di sini dia ini seperti pangeran kuda putihnya kamu gitu loh. Pangeran yang sudah kamu nantikan sangat lama dan dia hadir di hidup kamu. Sangat mungkin juga di sini, walaupun di sebelum-sebelumnya ini kamu sudah pernah mengalami patah hati, sakit hati, mulai nggak percaya cinta, tapi kehadiran dia ini bisa menjadi penyegar atau memberikan angin segar buat kamu bahwa cinta itu ada, orang yang menyayangi kamu dengan tulus itu ada, dan dialah orangnya. Itu ya, dia penyabar, loyal, penuh dengan cinta juga sama sih ini. Dan kalau di sini sih makin mempertegas bahwa kemungkinan dia ini yang nanti akan ngomong duluan ke kamu mengenai keseriusannya. Kayak gitu. Ya buat teman-teman di sini. Dan ya, yang bisa aku katakan sih dari arah wajahnya ini dia akan sangat kagum sama kamu. Dia akan melihat kamu dari atas kepala sampai ujung kaki, itu luar biasa bagi dia. Kamu orang yang akan membuat dia ini memalingkan wajahnya dari orang lain, dari mantan-mantannya atau dari siapapun itu yang berusaha menggodanya. Bagi dia kamu adalah nomor 1. Kayak gitu ya, yang bisa aku lihat di sini. Lalu ada The Magician. The Magician ini orang yang wise, bijak, tapi dia tuh bisa banyak hal sebetulnya. Jadi bisa aku katakan di sini dia pinter, iya, penyabar, iya, penuh dengan cinta, iya, realistis juga mengenai dunia, bahwa cinta itu nggak hanya mengenai sayang-sayangan, tapi juga realistis. Cinta butuh duit, cinta butuh membangun diri menjadi lebih dewasa kayak gitu. Dan juga dia di sini passionate banget mengenai apa yang menjadi impiannya dia kejar itu semua. Seperti itu. Jadi kalau bisa aku katakan di sini kamu beruntung sih bertemu dengan dia ini, dan sangat mungkin juga dia ini cakep ya. Kalau dia cowok, dia ini ganteng. At least di mata kamu dia ini ganteng banget, dan kalau misalnya dia ini cewek, dia ini cantik, manis, dan sangat bisa menjaga atau merawat dirinya dengan sangat baik. Ya kalau misalnya cowok di sini minimal dia bisa lah yang menjaga penampilan dia, nggak malu-maluin kalau kamu bawa di depan keluarga kamu kayak gitu. Lebih dari itu semua dia hebat sih ini, bisa banyak hal, pinter yang pasti. The Hangman. The Hangman ini orang yang bisa melihat sudut pandang lebih luas kayak gitu loh. Open minded banget orangnya. Dia nggak suka ngejudge yang yang pikirannya sempit gitu, dia nggak kayak gitu. Dia bisa mendengarkan curhat kamu, dia bisa menempatkan dirinya di sudut pandang orang lain, dia bisa memahami ketika kamu curhat, dia bisa mengerti kondisinya. Kalau ada orang lain yang curhat, dia bisa mendengarkan dengan baik dan menempatkan dirinya di posisi orang yang curhat ini, kayak gitu. Jadi intinya di sini dia adalah orang yang nggak judgmental, nggak suka menghakimi, dan nggak drama juga
kayak gitu. Jadi beruntunglah kamu, dia ini akan bisa menerima kamu apa adanya, baik-baiknya kamu, busuk-busuknya kamu, dia akan bisa belajar untuk pelan-pelan menerima itu sebagai bentuk kesempurnaannya kamu. Jadi sempurna itu nggak hanya mengenai baik-baiknya buat dia, tapi juga segala keburukan kamu buat dia itu adalah yang membuat kamu menjadi sempurna di mata dia. Lalu ada apa lagi? Knight of Pentacles. Ini ada Knight of Cups, ini Pentacles. Oke. Kalau di sini bisa aku katakan bahwa gini, dia ini sepertinya atau kemungkinan besarnya adalah orang yang nggak suka diburu-buru atau dipaksa-paksa, di-push untuk sesuatu yang masih butuh pemikiran buat dia atau masih butuh proses buat dia. Makanya di sini kemungkinan besarnya sih hubungan kamu dan dia ini akan berjalan pelan-pelan tapi pasti. Dia nggak suka diuber-uber, ditanya kapan nikah, kapan dikenalin ke keluarga, kapan begini, kapan begitu. Dia nggak suka begitu karena bagi dia cinta itu realistis seperti aku bilang tadi. Dia ini realistis bahwa cinta itu nggak hanya mengenai so sweet aja, tapi juga realistis. Selain dia perhatian dengan kamu, dia juga harus membagi waktunya dengan dunianya dia, pendidikan dia, pekerjaan dia, keluarga dia, teman-teman dia gitu loh. Jadi dia ini mengharapkan kamu bisa mengerti bahwa 24 jam itu nggak hanya buat kamu, tapi juga buat hal-hal lain yang itu akan mendukung hubungan kamu dan dia ke depannya sebetulnya. Maka itu di sini dia akan sangat berterima kasih kalau kamu bisa mengerti mengenai kebutuhan dia untuk nggak diburu-buru dan nggak di-push. Dia juga nggak suka dikontrol. Dia ini senang dijaga, dimanja sama kamu, tapi di lain waktu biarkan dia bebas untuk menikmati dunianya. Terutama jika hal-hal itu berhubungan dengan karir dan pendidikannya dia. Kayak gitu. Oke. Dan di sini ada King of Cups. King of Cups ini ada banyak cups ya di sini. Dia ini perasa banget, penyayang, figur ayah atau bisa juga figur calon ibu yang penyabar, penuh dengan cinta. Dan dia ini akan menjadi orang yang membuat kamu bangga atau bisa menjadi motivasi kamu menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena di sini sosok King of Cups ini dia nggak hanya bisa menjadi seorang pecinta atau pasangan yang penuh dengan kasih sayang, tapi juga bisa menjadi sahabat baiknya kamu. Jadi nanti di kehidupan pernikahan kamu nggak hanya cinta-cinta aja, tetapi kalian bisa saling menertawakan kebodohan-kebodohan masing-masing, saling juga curhat dengan leluasa tanpa harus banyak menutupi sesuatu, bebas menjadi diri sendiri. Itulah menyenangkannya menikah dengan orang yang bisa menjadi sahabat juga. Nggak akan ada bosan-bosannya kayak gitu. Karena cinta itu mungkin hanya bertahan sekian tahun, tapi persahabatan itu bisa selamanya gitu ya. Jadi ini aku bisa katakan sangat romantis dan juga realistis dan juga hangat hubungan kamu dan dia ini. Hangatnya sampai ke hati. Ada Page of Swords di sini. Dia nggak suka dibohongin ya. Nggak suka dibohongin. Dia ingin bahwa kamu itu jujur dalam banyak hal. Kalau misalnya di sini kamu memutuskan untuk ada beberapa hal mengenai masa lalu kamu yang ingin kamu rahasiakan, silakan aja. Tapi untuk hal yang akan berjalan atau sedang berjalan, yang sedang kamu lalui bersama dia, jangan sampai kamu membohongi dia atau menutupi sesuatu yang dirasa itu penting untuk hubungan kamu dan dia. Karena dia sangat-sangat nggak suka ketika dia mengetahui suatu kebenaran dari orang lain, bukan dari kamu. Maka itu hati-hati di sini ya. Dia ini bisa sangat baik, sangat penyabar, sangat sayang, tapi sangat tidak bisa dibohongin kayak gitu. Jadi lebih baik dia mendengar sesuatu yang pahit dari mulut kamu, bukan dari mulut orang lain kayak gitu. Ada the world di sini. Dia ini orang yang dewasa ya, dewasa banget. Makanya di sini dia realistis mengenai hidup dan cinta. Di sini dia sudah sampai di titik di mana kamu nanti akan menikah dengan dia. Dia sudah sampai di titik di mana dia nyaman dengan dirinya, nyaman dengan pekerjaannya. Dia sudah bisa sangat dewasa mengenai cinta, mengenai pernikahan dan masa depannya. Maka di sini dia akan menjadi orang yang nanti nggak hanya ingin bahagia sendiri, tapi juga bagaimana dia bisa membahagiakan kamu, keluarga kamu, mungkin nanti juga anak-anak kalian berdua, kayak gitu. Dia akan berusaha semaksimal mungkin membuat kamu tuh nyaman, aman gitu ya. Makanya di sini please, kalau misalnya dia lagi sibuk kerja, jangan diburu-buru atau ditanyain, kenapa kamu nggak ngangkat telepon aku, kenapa kamu nggak WhatsApp, kenapa nggak ngasih kabar, karena dia realistis, cinta butuh uang juga, supaya kamunya juga nyaman, kayak gitu. Dan aku akan lihat di sini, pesan cintanya buat kamu. Orakelnya dulu aja ya.
ada slow down. Ini sih mengkonfirmasi betapa dia ini nggak suka pergerakan yang buru-buru. Jadi sangat mungkin nanti di sini kamu dan dia ini pergerakannya pelan-pelan ya. Mungkin nggak secepat teman kamu yang mungkin baru 3 bulan ketemu langsung nikah. Mungkin kamu di sini butuh waktu yang lebih lama. Tapi memang seperti itulah dia. Tapi pesannya di sini adalah kalau kamu memang sudah sangat terlalu lama menunggu, kamu kasih batas waktu kayak gitu. Jangan mau menunggu selamanya juga kayak gitu ya. Karena ya setiap orang butuh kepastian. Cuma memang di sini butuh ngobrol yang banyak sih mengenai suatu hal yang kalau kamu pengen buru-buru tapi dia pengennya menunda-nunda kayak gitu ya. Tapi memang dia nih tipenya yang slow sih, nggak mau diburu-buru banget orangnya. Di satu sisi baik, tapi di satu sisi mungkin kamu akan kesel kalau kamu itu sudah di titik yang aku ingin menikah secepatnya kayak gitu. Jadi diobrolin aja kalau memang nanti akan ada masanya seperti itu. Spiritual connection. Oke, jadi teman-teman di sini ada kemungkinannya sebagian dari teman-teman di sini hubungannya itu emang udah lama. Jadi sangat mungkin nanti ketika awal ketemu tuh rasanya seperti udah kenal lama ya. Kok kayaknya baru kenal sebentar tapi kok kayaknya aku udah kenal dia lama banget, kenal dia baik banget gitu. Karena sangat mungkin di kehidupan sebelumnya, kalau kamu percaya reinkarnasi, kamu dan dia udah pernah ketemu dan kalian saling menjanjikan lagi untuk ketemu di kehidupan selanjutnya, dan itu sangat mungkin sekarang. Dan bisa juga di sini ada beberapa yang hubungannya itu bisa karmik, twin flame, soulmate kayak gitu. Jadi di sini jangan kaget, jangan heran kalau misalnya kamu tuh kayak pikirannya sama, tiba-tiba ngomong sama gitu. Atau kayak aku tuh kayak udah kenal kamu, kayak aku udah ngerti kamu tuh lama banget, padahal mungkin baru kenal sebentar aja kayak gitu. Karena emang koneksi jiwa kamu dan dia udah saling kenceng banget, udah lama kenal di kehidupan yang lalu. Dan aku akan lihat di sini pesan cintanya buat kamu. Lah, jangan tekan-tekan saya atau jangan nge-push saya ya. Dia emang gak suka sih dipaksa-paksa, diburu-buru kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu nanti akan deal dengan dia ya banyak-banyaklah berkompromi, sering-seringlah terbuka mengenai apa maunya kamu. Jangan mendadak kamu ngomong sesuatu yang sudah kamu pikirkan lama. Jadi dicicil dari mulai kamu ingin ini gitu. Jangan di titik yang terburu-buru ketika akan meminta sesuatu ke dia. Apalagi sesuatu ini berhubungan dengan kepastian, pernikahan lah, lamaran lah kayak gitu. Jadi ngobrolnya harus pelan-pelan ya. Dicicil ngobrolnya. Dia nggak suka diburu-buru yang seperti itu. Nggak suka banget. Lalu ada, aku tidak bisa menahan perasaan ini lebih lama lagi. Jadi ya ketika nanti, walaupun mungkin di sini pergerakannya dia lambat, tapi ketika dia benar-benar udah yakin kamulah cinta sejatinya, dia akan bergerak kok. Dia nggak akan mau kehilangan kamu. Karena di sini dia menyadari bahwa cinta juga butuh kepastian. Kayak gitu, nggak hanya mengenai uang dan uang saja, tapi juga kepastian untuk membuat kamu bahagia dan membuat hubungan ini lebih legal, atau mungkin di sini lebih pasti karena sudah terikat secara agama, secara hukum negara seperti itu ya. Jadi seperti itulah dia. Oke, dan ada apa lagi? Nah, kembalilah padaku. Kalau di sini sih sangat mungkin ada beberapa teman-teman di sini nanti yang hubungannya itu ada putus nyambungnya. Tapi pada akhirnya dia akan kembali lagi ke kamu. Dia akan meminta kamu untuk kembali karena dia menyadari bahwa emang jiwanya dia nggak bisa lepas dari kamu, dan dia juga menyadari bahwa kamu itu luar biasa bagi dia. Dia nggak bisa berpaling dari kamu karena bagi dia kamu adalah bagian dari hidupnya dia, kebahagiaannya dia kayak gitu. Please come back to me. Terima kasih untuk selalu ada bersama dengan aku. Kalau ini sih memang nanti dia ini menjadi orang yang akan sangat perhatian ke kamu sih. Dia akan memastikan bahwa dia ini ada, hadir untuk kamu di saat kamu happy, di saat kamu sedih, kecewa, di saat terburuknya kamu pun dia ingin selalu ada buat kamu. Kayak gitu, mendengarkan setiap cerita kamu bagi dia adalah hal yang menyenangkan. Dan dia pun juga berterima kasih ke kamu untuk selalu ada di samping dia dalam kondisi yang paling buruk sekalipun. Seperti itu. Ini manis banget sih ini buat teman-teman yang memilih file pertama. Nah, ya sih ini hampir sama energinya dengan yang ini. Buka hati kamu, biarkan aku masuk gitu. Jadi seperti aku bilang tadi, sangat mungkin dia nanti yang akan duluan menyatakan perasaannya atau mengungkapkan keseriusannya dengan kamu. Jadi di sini dia berharap bahwa ketika dia siap ini, hati kamu sudah terbuka untuk menerima dia.
keseriusannya dia. Seperti itu ya buat teman-teman di sini. Itu pesan cintanya dia buat kamu. Dan aku di sini akan langsung masuk ke inisial nama dan zodiaknya dia. Sebentar ya. Inisial nama dulu. Wow, banyak. Sorry. Ada X, N, I, T, W, B, C, Q, D, Q lagi, W lagi, K, V. Ini bisa nama kamu, bisa nama dia. Dan ini zodiaknya ada Pisces, Sagittarius, Cancer, Libra, Capricorn, Aries. Itu dia zodiaknya dan inisial namanya dia. Dan kalau kamu merasa reading ini resonate dan ada banyak energi positifnya, silakan kamu amini. Dan ya, semoga dialah memang yang akan menjadi orang yang akan menikah dengan kamu. Makasih teman-teman sudah hadir di videoku. Aku akan masuk ke file kedua. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita akan lihat bareng-bareng ya bagaimana sifat dan karakter dia. Baru nanti aku akan ngasih pesan cinta buat kamu plus inisial dan zodiaknya dia. Kita akan lihat dulu bagaimana sifatnya dia. Oke. Di sini aku lihat Nine of Cups. Dia ini orang yang sangat nyaman dengan dirinya. Dia sangat menikmati kehidupan yang nyaman, aman, tercukupi kasih sayang dan materinya. Kayak gitu. Bukan berarti dia ini matre ya, tetapi aku lihat di sini dia ini akan bekerja keras agar dirinya ini nyaman gitu. Gak harus yang kaya raya banget, tapi setidaknya aman gitu loh dari segi keuangan, gak perlu ngutang-ngutang. Kalau untuk makan ada, bayar internet ada, dan sebagainya seperti itu. Dan di sini dia nggak hanya ingin nyaman untuk dirinya sendiri, tapi dia juga ingin supaya pasangannya nanti merasakan kenyamanan yang sama. Dia juga punya impian yang sangat banyak banget. Entah dia ingin liburan ke suatu negara, mengenai pekerjaan dia, mengenai hobi dia dan sebagainya. Dan dia di sini juga orang yang sangat punya harga diri tinggi. Maksudnya di sini egonya cukup tinggi sih. Apalagi dengan segala pencapaian dia, kalau misalnya dia nanti punya pencapaian tertentu, dia ini sangat berharap pasangannya ini bisa ngasih pujian kayak gitu. Entahlah, mungkin dia dengan naik jabatan, atau mungkin di perkuliahan dia menang suatu perlombaan, atau mungkin cum laude kayak gitu. Dia akan sangat bahagia jika pasangannya ini notice bahwa dia ini berusaha sangat keras untuk membuat dirinya ini menjadi orang yang sukses kayak gitu. Sukses di dirinya, sukses di orang yang dia sayang. Kayak gitu sih. Lalu ada apa lagi? Ada Hermit. Dia ini pemikir ya. Dia ini bisa introvert, bisa ekstrovert, tapi dia ini ketika ada masalah yang datang, dia lebih memilih untuk menyendiri dulu. Jadi kalau kamu tipe orang yang sering khawatir, kamu tenang aja kalau tiba-tiba dia menghilang ketika lagi ada masalah. Bukan berarti dia nggak percaya dengan kamu, tapi dia ini lebih menyukai sendiri untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi kamu jangan terlalu memaksa dia, kamu lagi ada masalah ya, apa, cerita dong. Nah, kamu jangan nge-push dia buat cerita. Kalau sudah tiba waktunya dia nyaman cerita, dia akan cerita ke kamu kok, kayak gitu. Dan kalau misalnya kamu tetap ingin membantu, ya kamu tanyanya kayak gini, kamu lagi ada masalah ya, ada nggak yang bisa aku bantu buat kamu? Kamu pingin aku ada di dekat kamu, atau kamu pingin sendiri dulu, kayak gitu. Tipenya kayak gitu. Jadi biarkan dia yang memutuskan apakah dia pingin bareng kamu atau dia pingin sendiri dulu deh ketika masalahnya datang, kayak gitu. Pemikir yang andal sih ini, gitu ya. Dia sangat-sangat pemikir, terutama kalau lagi ada masalah yang datang. Bukan berarti dia benci kamu atau nggak percaya kamu ya, tapi memang sifat bawaannya seperti itu. Ada Air of Wands. Nah, seperti aku bilang tadi, dia ini adalah orang yang punya banyak impian, punya banyak passion mengenai banyak hal. Maka di sini dia ini sangat-sangat mengejar itu semua. Jadi sangat mungkin di sini kamu jangan kaget kalau dia punya impian sebelum umur 30 aku udah harus punya rumah sendiri. Sebelum umur sekian aku sudah harus punya ini, kayak gitu. Dia sangat-sangat mengejar itu, dan dia sangat berharap bahwa kamu sebagai pasangannya nanti bisa menjadi support sistemnya dia yang mendukung segala pencapaian dia ini. Karena bagi dia penting di hidup itu punya prestasi, pencapaian apapun itu, karena itu nggak hanya bermanfaat bagi dia, di otaknya dia itu nggak hanya bermanfaat bagi dia, tapi juga orang lain, termasuk kamu yang dia sayang, termasuk juga nanti untuk keluarganya. Makanya di sini segala hal yang
merupakan passionnya dia ini, dia berharap kamu juga akan mendukung dia. Dan dia akan sangat menghargai kamu kalau kamu melakukannya. Ada Four of Cups. Kalau di sini yang bisa aku lihat ya, agak susah move on orangnya. Jadi ketika ada orang baru datang, mungkin nanti itu kamu, di awal-awal jadian sangat mungkin dia masih suka membandingkan. Mungkin nggak secara langsung dan kamu pun nggak tahu, tapi dia kayak, oh mantanku dulu begini, dia begini, kayak gitu loh. Jadi dia kurang bisa melihat kebaikan orang baru yang datang di hidupnya dia. Tapi aku lihat sih lama-lama dia akan nyaman kok dengan kamu. Ada Nine of Cups, dan dia akan segera beradaptasi dengan kehadiran kamu di hidupnya itu. Cuma memang agak sulit membuka hati dia karena dia ini masih melihat-lihat yang lama. Cenderung nyaman dengan zona nyamannya dia, sehingga sedikit enggan untuk keluar dari kenyamanan itu untuk membuka hati kepada yang baru kayak gitu. Dan begitu sih, jadi ya namanya manusia pasti punya baik buruknya, dan inilah salah satu hal yang harus kamu kompromikan ya. Lalu ada The Moon. Nah, kalau The Moon di sini, dia ini agak melankolis orangnya. Jadi kalau misalnya lagi putus cinta, itu bisa galaunya agak lama dibanding mungkin teman-temannya. Dia merasa sedih, merasa nggak disayang, nggak dicintai lagi kayak gitu. Dan kadang ketika ada masalah ini dia tuh kayak nggak tahu gitu loh harus gimana menyelesaikannya. Makanya di sini dia tuh butuh banyak berpikir. Semakin dia dewasa, semakin dia mengerti bahwa ketika masalah datang itu harus ditenangkan dulu pikirannya, baru mengambil sebuah keputusan. Nggak seperti dia dulu yang masih sangat muda, yang ketika ada masalah dianya bingung harus ngapain kayak gitu. Pendewasaan dia akan membawa dia menjadi orang dewasa yang lebih mengerti ketika masalah datang dia harus bagaimana. Cuma memang di sini dia tetap butuh waktu untuk menyendiri sih dari masalah yang datang, sehingga dia bisa menemukan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa harus menyakiti banyak orang. Ada Ace of Wands. Jadi ini emang orang yang sangat gila kerja, sangat mengeksplor dirinya. Kalau dia punya hobi tuh bener-bener dikejar gitu loh. Meskipun hobinya ini mengeluarkan cukup banyak uang, tapi kalau itu membuat dia happy, dia akan melakukannya. Jadi kamu jangan kaget ya, apapun hobi dia nanti. Yang mudah-mudahan aja hobinya nggak yang mahal-mahal gitu ya. Karena kalau hobinya mengumpulkan mobil mewah ya agak pusing juga sih. Tapi kalau duitnya ada ya nggak apa-apa dong. Karena di sini dia pekerja keras sejati juga. Jadi dia ingin hidup yang nyaman dan dia mengusahakannya. Dengan segala kelebihan yang dia punya, kecerdasan, kegigihan yang luar biasa kayak gitu. Karena Wands ini bener-bener seperti api yang membara gitu mengenai suatu hal, termasuk juga mengenai cinta. Ketika dia sudah mencintai seseorang, maka dia akan fokus ke orang itu, ke kamu, dan dia nggak akan melirik sana sini lagi. Ketika sudah oke, yakin sama kamu, nah dia akan stuck di situ. Maksudnya di sini akan komit dengan apa yang dia rasa. Jadi nanti kalau misalnya menikah, ada janji pernikahan kan di depan orang tua, di depan Tuhan. Nah dia akan komit dengan janjinya dia untuk setia, untuk menjaga kamu, saling menjaga, suka dan duka kayak gitu ya. Ada Two of Swords. Jadi emang di sini tipe orang yang sedikit sulit ketika ada masalah gitu loh. Jadi kamu jangan kaget kalau misalnya nanti ketika dia ada masalah, kamu kenapa sih kok jadi aneh begini? Nah, karena dia emang butuh waktu. Dia tuh pertimbangannya banyak ketika akan mengambil sebuah keputusan. Dan ini juga sangat berkaitan dengan bagaimana hubungan kamu dan dia. Jadi sangat mungkin di sini dia yang terdorong atau termotivasi dari dorongannya kamu atau ngepushnya kamu, paksaannya kamu mengenai kepastian hubungan ini kayak gitu. Mungkin di sini dia lebih menikmati dunianya, bermain-main dengan dunianya, sehingga dia lupa bahwa kepastian dalam cinta itu penting. Makanya di sini butuh upaya dari kamu untuk yuk kita pastikan hubungan ini menuju arah yang lebih serius, yang lebih pasti kayak gitu. Itu sih yang bisa keluar di sini. Jadi jangan terbuai dengan segala hobinya dia atau kesibukannya dia. Kamu yang harus juga bisa membantu dia mengambil keputusan kapan kamu dan dia akan melegalkan hubungan kamu dan dia ini di pernikahan kayak gitu. Butuh upaya keras ya. Ada Queen of Wands di sini. Queen of Wands ini adalah sosok ratu yang dia ini mandiri. Ini bisa cewek dan cowok ya. Bisa sangat mandiri, nggak suka bergantung sama orang lain, punya kepribadian yang sangat kuat. Jadi ketika dia jalan di kerumunan, orang-orang tuh sangat mungkin noleh ke dia. Noleh ke dia ini nggak hanya mengenai fisik yang cakep ya, tapi ada aura di diri dia nih yang jiwanya tuh jiwa pemimpin, jiwa yang mengayomi gitu loh.
Jadi terpancar dan orang lain tuh kayak menangkap aura positif itu dan kayak banyak yang kagum sama dia intinya. Banyak pengagum rahasianya juga. Jadi ya saingan kamu banyak kayak gitu karena dia ini menawan. Secara fisik bisa iya, tapi secara aura nggak bisa dibohongi kayak gitu. Dan karena di sini dia ini tipe yang sangat mandiri ya, dia juga sangat berharap bahwa pasangannya ini bukan tipe yang menye-menye manja harus selalu dilayani gitu. Dia berharap bahwa pasangannya juga sosok atau orang yang mandiri. Bukan berarti dia nanti akan lepas tanggung jawab, enggak, tapi bagi dia orang yang mandiri itu seksi, sangat menarik kayak gitu. Sekali waktu dia akan memanjakan kamu, tapi lebih ke memanjakan secara kasih sayang ya, bukan memanjakan dengan yang drama kayak gitu, dia nggak suka. Dia sangat nggak suka drama. Makanya di sini kalau nanti ada terjadi masalah, keributan di percintaan kamu dan dia, diomonginnya harus dengan dewasa, dengan kepala dingin, nggak dengan drama di sosmed atau apalah, itu dia sangat-sangat nggak suka kayak gitu. Itu sifatnya dia ya di sini. Oke, dan aku langsung masuk ke pesan cintanya buat kamu atau mungkin pesan dari semesta buat kamu mengenai hubungan ini dulu. Dengarkan kata hati kamu. Jadi kalau di sini sih memang hubungan ini akan cukup menantang buat kamu karena ada sisi anak kecilnya dia yang membuat kamu kadang gemes gitu. Tapi pada akhirnya aku lihat di sini kamu atau dia akan bisa saling mendengarkan. Jadi aku lihat di sini kamu dan dia ini sama-sama keras sih orangnya karena ada banyak kayu di sini ya. Sangat-sangat keras hatinya, maunya, dan sama-sama independen juga. Makanya di sini karena dua karakter ini kuat ya, harus bisa saling mendengarkan. Harus mau ngomong, harus saling mendengarkan. Dan mendengarkannya nggak hanya pakai telinga tapi pakai hati yang bener-bener diresapi maunya tuh apa, sehingga tidak menimbulkan salah paham. Karena di sini potensi hubungan kamu dan dia ini penuh dengan warna, sangat indah, ada unicorn, dolphin, mengenai healing juga, kebahagiaan, abundance ya, mengenai materi, kesehatan, kelimpahan, berkah yang banyak kayak gitu. Tapi memang harus mau saling mendengarkan. Jadi di hubungan ini berkahnya banyak. Lalu ada mengenai istirahat di sini. Jadi kamu harus menjadi orang yang mengingatkan dia untuk beristirahat. Jangan ya mengejar materi boleh, mengejar hobi dan apapun itu boleh aja, tapi butuh waktu istirahat juga. Karena di sini hubungan cinta itu juga butuh perhatian, nggak hanya mengenai diri dia tapi juga mengenai kamu. Jadi seringlah mengingatkan dia untuk yuk kita jalan-jalan dulu yuk gitu. Yuk kita makan di sana yuk, enak nih gitu. Jadi membuat memori yang indah di hubungan kalian ini ya. Jadi ini adalah kamu dan dia bener-bener yang tipe orang yang ayo kerja gitu, yang impiannya apa yuk kita kejar gitu. Nah sekali waktu atau sering-seringlah untuk saling mengistirahatkan pikiran. Yuk liburan dulu yuk kita kemana dulu yuk gitu. Sesederhana nonton film mungkin atau makan apapun itu yang kalian suka berdua kayak gitu. Jadi jangan hanya berlari dengan sangat cepat. Sekali waktu kalian butuh jalan lambat untuk bisa menikmati hubungan ini. Kita lihat pesan cintanya apa buat kamu. Kesabaranku ada batasnya. Jadi ini memang sangat mungkin si pasangan kamu ini bener-bener menikmati dunianya ya, sampai batas kesabaranmu itu habis, atau mungkin ini batas kesabaran dia yang habis menghadapi kamu, yang mungkin drama dan sebagainya. Makanya di sini butuh mendengarkan, butuh istirahat gitu loh, saling mendengarkan, saling mengerti, kompromi mengenai kamu dan dia. Jadi banyak latihan kesabaran di hubungan kamu dan dia ini. Gak apa-apa, setiap pasangan pasti akan melalui fase ini kok. Kesabaran setiap orang tuh diuji dengan pasangannya masing-masing. Nggak cuma kamu dan dia. Nah, komitmen dan setia adalah bukti cinta. Jadi pada akhirnya aku lihat di sini walaupun perjalanannya cukup menantang ya, dengan kamu dan dia yang sama-sama keras, tapi kamu dan dia bisa membuktikan bahwa komitmen dan setia adalah bukti dari cinta. Nggak hanya mengenai manis-manisnya aja, tapi juga bagaimana membuat hubungan ini nyaman, aman, legal kayak gitu. Dan aku lihat dia akan tipe yang setia sih kalau ini kulihat. Dan dia juga berharap kesetiaan dari kamu. Dia nggak suka diselingkuhin udah pasti, tapi dia ini tipe yang sulit memaafkan ketika pasangannya nggak setia. Jadi hati-hati. Sungguh beruntung aku memiliki seseorang seperti kamu. Jadi ya, kehadiran kamu ini akan menyempurnakan hidupnya dia. Begitu juga dengan kamu ya, di sini saling menyeimbangkan, saling mengingatkan, terutama kalau udah sama-sama saling kebut-kebutan kayak gini ya. Jadi itulah, dia bahagia kamu selalu mengingatkan dia mengenai hal-hal positif, sesederhana mengingatkan istirahat kayak gitu.
Nah, terima kasih untuk segala cinta, kesabaran, dan kebaikan hati. Ya, dia sangat berterima kasih dengan kamu di sini. Betapa kamu sangat sabar menghadapi dia yang kayak gini, ya, sifat dan karakternya. Dan dia menyadari itu kok. Dia menyadari betapa kamu sangat bisa memahami dia, dan dia berterima kasih untuk itu. Dia mengerti bahwa kesabaran itu bisa sangat menyakitkan jika terus dipus kayak gitu ya. Makanya di sini dia berterima kasih kamu bertahan dengan dia. Dan thank you next. Jadi kalau aku lihat di sini sih sangat mungkin di awal-awal memang kamu dan dia ini atau dianya ini masih mengingat mantannya seperti itu bilang tadi ya. Ini mengkonfirmasi sulit membuka hati, tapi pada akhirnya dia ya sudah, aku melepas yang lama, ada yang baru, kamu, kayak gitu. Dan dia memulai itu semua dengan segala komitmen dan pendewasaan yang akan membawa kamu dan dia menuju ke gerbang pernikahan. Seperti itu teman-teman. Dan sekarang aku akan lihat inisial nama serta zodiaknya apa. Ada C, W, S, J, A, D, N, C lagi, K, O, B, L. Dan sekarang zodiaknya. Ini bisa inisial kamu, inisial dia ya. Zodiaknya juga sama, bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia. Ada Leo, Cancer, Libra, Aquarius, Taurus, Capricorn, Scorpio, dah. Oke, sekian readingku kali ini. Semoga kalau ini adalah orang yang kamu harapkan, semoga kamu dan dia memang akan dibersamakan hingga pernikahan dan sampai tua nanti. Oke teman-teman, makasih sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Makasih teman-teman, bye-bye.